Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari dan aku yang tercinta, dalam beberapa perjalanan saya sebagai orang PSE di KWI, baik ketika saya ke pedalaman di Banjarmasin maupun di Sanggau dan sebagainya, saya menemukan banyak hal yang tidak baik-baik saja. Banyak persoalan yang menjadi situasi yang sangat konkret ya. Mungkin di Jakarta juga sama. Banyak orang yang saat ini tidak baik-baik saja. Bukan karena soal bahan bakar dek naik drastis ya kan. Hanya bukan soal itu saja. Nah, pengalaman bacaan pertama juga sama. Bagaimana sejarah awal gereja juga mengalami situasi yang tidak baik-baik. Bahkan pada tingkat penganiayaan, pengusiran dan sebagainya. Namun yang menjadi menarik, para rasul percaya dan mengimani bahwa Roh Kudus menyertai mereka untuk selalu bertahan dalam situasi yang tidak baik-baik saja itu. Roh Kudus yang dijanjikan Allah telah menyertai gereja sejak awal perjalanan gereja pada kisah para rasul pada hari ini. Dan apa yang dialami para rasul juga ditegaskan oleh Santo Petrus dalam bacaan kedua. Apapun alasannya, kita ini dipanggil untuk mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan dunia, agar banyak orang tahu bahwa kita ini hadir untuk memberikan pengharapan. Karena orang atau gereja yang hidup karena Roh Kudus adalah gereja yang kehadirannya memberikan harapan. Dan kita adalah gereja. Bapak, Ibu, dan saya adalah gereja. Maka pertanggungjawaban iman kita di hadapan Allah dalam konteks pastoral yang disampaikan oleh Santo Petrus dalam bacaan kedua sangat jelas. Menghadirkan pengharapan di tengah-tengah dunia. Persoalan dan pengalaman gereja perdana, baik yang dialami dalam kisah Rasul maupun yang juga dialami Santo Petrus, telah disampaikan Yesus pada saat perjamuan malam terakhir. Sebuah wasiat yang diberikan kepada para murid, di mana bacaan Injil hari ini merupakan bagian dari kisah pejangan Yesus kepada para murid sebagai cara Yesus untuk membekali para murid ketika peristiwa penganiayaan, peristiwa salib, peristiwa kematian menjadi bagian dari hidup Yesus. Pertama-tama Yesus menegaskan bahwa seorang murid yang sungguh mengasihi adalah dia yang taat pada firman-Nya. Kasih yang disertai dengan ketaatan. Ketaatan pada sabda Allah. Maka kita pun sama. Sebagai orang Katolik dikatakan punya kasih. Bahkan kita punya relasi kasih dengan Allah. Bukan karena ketakutan, bukan karena takut dihukum, melainkan karena kita dipanggil untuk menjadi taat. Sehingga ketaatan yang kita berikan kepada Allah adalah ketaatan sebagai wujud kasih kita kepadanya. Sehingga kasih itu disertai dengan ketaatan, bukan emosional, bukan devosional, namun
saya taat kepada Allah dan saya melakukan hidup saya bersumber pada sabda Allah. Apa yang dikatakan Yesus untuk mewujudkan ketaatan di tengah-tengah dunia ini, Yesus tidak membiarkan para murid sendiri. Ia berjanji bahwa Roh Kudus yang adalah, ini menarik, roh kebenaran akan menyertai kamu. Tentu pertanyaannya, mengapa Roh Kudus ditekankan sebagai roh kebenaran? Karena ketaatan kepada Allah yang dimaksud Yesus adalah bukan ketaatan bodoh-bodoh, namun ketaatan pada kebenaran, di mana kebenaran kita sebagai orang Katolik bersumber dari sabda Allah, bersumber dari tradisi gereja, dan bersumber dari ajaran gereja. Contoh sederhana ya, Bapak Suci Fransiskus pernah mengajak kita untuk mewujudkan ketaatan itu. Yuk kita dengan cinta melindungi, merawat bumi, mengurangi plastik misalnya, budaya dengan menggunakan tumbler sehingga kita juga mengurangi pembelian minuman-minuman dengan plastik. Sederhana, namun di balik itu semua ada nilai spiritualitas yang mendalam. Kalau kita ingin benar, kita disebut orang yang taat kepada kehendak Allah, dan kita dihidupi oleh roh kebenaran, maka kita mewujudkan itu. Sehingga di mana-mana, pergi kemana-mana, kita bawa tumbler untuk mengisi air. Mungkin di rumah cukup dengan galon, ya. Ini sederhana namun mendasar. Bagaimana mungkin kita menjadi orang-orang yang taat ketika kita tidak mewujudkan apa yang gereja ajarkan. Dan saya mengimani ajaran gereja selalu bersumber pada sabda Allah. Bersumber dari tradisi iman yang kemudian diwujudkan untuk menjawab situasi zaman. Karena zaman tidak baik-baik saja, di mana kita termasuk negara yang paling besar mengkonsumsi dengan budaya plastik, maka saya kira kita juga tepat untuk mewujudkan itu. Nah, tentu apa yang dikatakan Yesus bahwa Dia akan menyertai, akan mendampingi kita agar roh kebenaran itu tetap hidup, kita diingatkan kembali pada peristiwa-peristiwa iman kita. Romo sekarang penyertaan Allah itu dalam hal apa? Sehingga kita ini menjadi gereja yang selalu dipersatukan oleh Allah dalam diri Yesus. Dalam konteks sakramen, kita ingat bahwa kehidupan kita ini selalu dikaitkan dengan Allah. Mulai dari baptis kan, sampai kita mau mati. Hidup adalah kesatuan dengan Allah. Tidak bisa dilepaskan. Karena setiap peristiwa Allah selalu menyertai kita. Dan keutuhan serta kesatuan kita dengan Allah paling nampak dalam peristiwa Ekaristi, di mana Bapak Ibu boleh untuk menyatukan segala kerapuhan kita, kelemahan kita, kedosaan kita bersama Yesus yang adalah tubuh suci yang ingin membuat kita pun suci. Sehingga apa yang dikatakan Yesus bahwa
Dia akan menyertai kita dalam roh dan kebenaran dan akan membangun kesatuan bersama dengan Bapaknya. Saya kira menjadi jelas dalam peristiwa-peristiwa di mana hidup gereja pun ditandai dengan itu semua. Lalu pertanyaannya, untuk apa ini semua, Romo? Satu hal yang mendasar, bahwa kasih adalah ketaatan, dan ketaatan dibentuk atau diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan bersumber dari sabda Allah, di mana dalam perjalanan itu kita tidak ditinggalkan, namun disertai oleh roh kebenaran. Itulah yang harus kita wujudkan, bahwa Bapak, Ibu, dan saya dipanggil untuk menjadi saksi kehidupan di dunia ini. Mengapa Yesus mengatakan soal dunia? Dunia yang dimaksud dalam kitab suci, dalam bacaan hari ini adalah nilai-nilai, gejala, ataupun orientasi yang ingin menjauhkan dari kehidupan kehendak Allah. Keserakahan misalnya, budaya korupsi, budaya kekerasan, baik kepada anak, kepada perempuan dan sebagainya, budaya pemborosan, budaya membuang. Inilah wasiat yang diberikan Yesus kepada kita semua, bahwa menjadi seorang murid adalah menjadi saksi, menjadi kehadiran yang berani untuk memberikan harapan di tengah-tengah dunia, meskipun dunia tidak baik-baik saja. Seperti kisah para rasul, meskipun dianiaya, para rasul berjuang agar Roh Kudus tetap dialami oleh banyak orang, sama dengan kita. Menjadi Katolik yang selalu dipersatukan oleh bersama Allah dalam diri Yesus, terlebih dalam persatuan dengan Ekaristi, di mana kita boleh untuk menyambut tubuh Kristus, adalah konsekuensi yang paling jelas. Bapak, Ibu, dan saya diutus untuk hidup di tengah-tengah dunia, agar dunia mengerti sebuah harapan, bahwa hidup adalah perjalanan untuk berharap, bukan menuju kepada kematian, melainkan menuju pada kehidupan itu sendiri. Simpelnya, ternyata menjadi orang Katolik itu adalah pribadi yang harus punya kasih. Dan kasih itu adalah taat pada perintah-perintah Allah dalam sabdanya. Dan perintah-perintah Allah itulah yang kita wujudkan dalam hidup, di mana kita juga dihidupi oleh Roh Kudus untuk selalu menjadi benar. Dan kebenaran itulah yang kita tawarkan ke tengah-tengah dunia. Dan itulah tanda bahwa kita dipersatukan bersama Allah. Ketika Bapak, Ibu, dan saya masih mampu untuk menerjemahkan, masih mampu untuk mengekspresikan, masih mampu untuk mengatakan sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu ciri khas orang-orang yang dihidupi oleh Roh Kudus. Maka refleksinya sederhana. Sejauh mana kita menjadi orang-orang yang masih bisa benar. Tuhan memberkati. Amin.